Mic-nya diperbaiki dulu Pak Su tadi supaya kelihatan jelas dengar recordnya. Nggak jelas ya? Coba diperbesar. Diperdekat, kasih dekat di mulut coba Pak Su tadi. Tes, tes. Mic-nya dikasih dekat, lebih dekat lagi dengan mulut. Tes. Lagi. Belum juga. Suaranya Pak Harun Tes. tidak begitu kuat, Pak Sarun suaranya. Ini yang susah ya. Tes. Kedengaran bisa dengan baik. Bisa tapi kecil Pak Su tadi. Oh, oke. Mana ya? Ya. Pak Sutadi Harun suaranya volumenya ditambah kecil, nggak bisa didengar. Mana ya? Nggak tahu yang lain ya, tapi saya kecil suaranya. Ya, kecil Pak, kecil. Tes, tes. Tes. Kecil suara kurang keras. Waduh, di sini udah suara. Ini Pak Su tadi pakai apa ini? PC kah? Komputer atau pakai komputer yang pakai CPU atau komputer 3-in-1? Laptop. Oh, laptop. Coba dilepas itunya. Cabut aja Lepas, ya? jangan pakai. Coba dilepas, jangan pakai headphone. Coba. Pakai earphone jangan ya? Oke, Assalamualaikum. Bisa kedengar? Coba lepas. Udah. Dicabut dulu, cabut itunya, coknya. Ya, ini masih mendingan ini. Mendingan ini. Oh, kedengeran ini. Oke, mantap. Coba. Oke, coba. Tes. Tes. Ya, boleh lah. Boleh ya, Bapak Ibu ya. Boleh. Pak, yang itu aja. Kedengeran. Oke, boleh. Ruangan disterilin dulu, ruangan disteril. Kalau mau lebih bagus lagi Pak, pakai 2 sudah pakai HP 1 biar suaranya pakai HP saja. Record dulu ya? Rekam. Sudah ya? Ya. Sudah? Ya. Atau Silakan. Oke, Silakan dimulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam, Pak Guru. Salam olahraga. Jaya. Oke. Jaya. Melakukan aktivitas hari ini dalam kegiatan belajar mengajar. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan keberkahan. Oke, Pak atau anak-anak yang mungkin mau mimpin doa, Pak Mu, kita tolong untuk berdoa. Oke, terima kasih. Ya, berdoa mulai. Doanya Doa selesai. untuk Pak Mu, untuk anak-anak sekalian. Kita sebelum melakukan aktivitas materi ini, kita cek absen ya. Kita coba absen satu persatu. Dari absen misalkan saya panggil Mukhlisin, ada? Thomas, Ada Pak Guru. Ada Pak. Oke, terima kasih absennya hari ini hadir semua ya. Kita coba tampilkan atau ke materi hari ini itu lari jarak pendek dalam atletik. Ya, lari jarak pendek ini termasuk adalah lari yang bergengsi ya. Jadi mungkin siswa-siswa atau anak-anak semua sudah pada sedikit memahami ya lari jarak pendek karena siswa ini anak-anak didik sudah mungkin dari SD SMP-nya sudah ada yang mungkin sudah memahami. Oke, sebelum ini kita coba ada sedikit refleksi untuk semangat belajar. Coba kita berikan pantun biar sedikit semangat belajarnya.
ikan bandeng di lautan Atlantik. Dimakan hangat-hangat. Ayo yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Belajarlah yang semangat ya. Jadi hari ini biar semangat, kasih pantun dulu ya. Jakarta andalannya adalah pantun yang bisa diterapkan atau untuk namanya kayak tradisionalnya Betawi. Oke, kita masuk ke materi pengertian. Pak Guru, saya izin ke toilet dulu ya, Pak Guru. Oke, siap. Cepat balik Yang ya, kasih, Nak. Pak. Nanti takutnya tidak atau kelewat materi. Oke, lari cepat atau sprint adalah perlombaan. Ini anak-anak sudah lihat ya ininya file ininya PowerPoint ini sudah terlihat. Terlihat belum? Belum, Pak. Oh, belum. Pak. Oh, Anda punya HP, Pak. berarti tunggu sebentar ya. Kirain sudah. Nah, sekarang sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Oke, sudah ya. Oke, kita ke pengertian lari jarak pendek ya. Ini sebelum kita masuk ke baca dari pengertian, kita coba lihat video gerakan-gerakan dari gerakan lari koordinasi lari jarak pendek, yaitu juga dibilang adalah di sini running ABC. Kita nonton video sesaat untuk minimal mengetahui gerakan-gerakan koordinasi yang dibutuhkan dalam kegiatan atletik ini atau kegiatan lari jarak pendek ini. Ya. Oke, sudah cukup. Bisa dilihat ya gerakan-gerakan koordinasi dalam lari jarak pendek ini. Ini adalah gerakan penguatan dan bisa dilakukan untuk pemanasan. Jadi kalau anak-anak sekalian mau mungkin ada yang berlatih atau mau mungkin lebih meningkatkan, cukup dengan latihan koordinasi ini kiranya sudah memumpuni untuk bisa lari jarak pendek dengan teknik dengan lari yang baik. Oke, kita stop. Yang mungkin sudah tahu, nanti tinggal cari di video-video lainnya sebelum nanti diberikan tugas sebelumnya. Oke, saya bacakan pengertian lari cepat atau sprint adalah perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan dan kekuatan penuh atau maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh dari start hingga finish. Jadi lari jarak pendek ini ada 3 kategori ya. Sebetulnya kalau di perlombaan-perlombaan mungkin lari gawang pun termasuk lari jarak pendek. Hanya saja kita spesifik yang memang diperlombakan tanpa halang rintang ya. Itu 100, 200 dan 400 meter. Walaupun ada pengetahuan dari kamu dari anak-anak sekalian pernah sering terdengar oleh Bapak yaitu lari 50 meter. Apakah itu lari jarak pendek? Ya. Tapi itu untuk resmi kejuaraan-kejuaraan Olimpiade dan kejuaraan-kejuaraan yang lainnya itu dikatakan kalau 50 meter atau 60 meter itu kejuaraan dunia. Tapi yang resminya adalah 100, 200, dan 400 untuk Olimpiade. Jadi kalau kejuaraan dunia itu bisa lari jarak pendek mengadakan nomor sendiri atau dia tergantung mungkin dari negara itu ada pelari tercepatnya dia 50 meter, maka dia akan ngadain untuk menunjukkan bahwa ada loh di negara ini pelari cepat. Ya. Dan ini menurut Mujahir ya atau sprint atau lari jarak pendek adalah perlombaan lari yang semua para pelarinya dengan kecepatan yang sangat penuh.
Ya, ini menurut para ahli atau orang-orang yang sudah memang mempelajari lebih dalam. Ya. Nah, kita setelah kita tahu pengertian lari jarak pendek ini dan nomor-nomor lomba yang diperlombakannya, kita ke fase, yaitu fase start. Ya, dalam lari jarak pendek ini lebih cenderung kepada memang menggunakan ada fase start, ya, terutama start jongkok. Ini kita harus mengenali gerak spesifik startnya. Itu dari aba-aba, di sini ada aba-aba. Oke, pengertian start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan lari, ya. Dan sebelum kita ada aba-aba bersedia atau aba-aba start jongkok dari starter, ya, itu atau yang bisa disebutkan starter, yaitu orang yang memberikan aba-aba start, itu namanya starter. Itu biasanya para pelari pun diharapkan masih posisi berdiri di belakang garis start atau di belakang start block, ya, atau di aba-aba, intinya di belakang garis. Aba-aba dalam ini ada 3 tadi, bersedia, ya, ini gambarnya, ya. Keterangannya yaitu 1, letakkan tangan lebih lebar sedikit dari lebar bahu, ya. Jari-jari yang lain membentuk huruf V terbalik, ya. Kenapa di sini lebih lebar dari bahu? Jadi tujuan menganalisisnya adalah untuk menghindari kalau dia rapat atau kerapatan, dia akan menempel kepada lutut kaki, ya. Itu akan menghambat proses nanti, mengganggu keluarnya start nanti kalau dia terlalu sempit. Kalau dia terlalu lebar maka topang atau berat badan akan sangat berat sekali, ya, ke tangan kalau dia memang agak lebih lebar, terlalu lebar atau kelebaran, ya. Yang kedua, bahu condong ke depan, ya. Sebetulnya ini bahu condong ke depan itu berat badan ada di kedua tangan, ya. 3, leher tidak tegang dan pandangan ke garis start atau sebetulnya ke bawah. Kita hanya fokus kepada pendengaran saja, jadi nggak usah kita melihat depan karena itu akan menjadi tegang. Dengan tegang itu otomatis tenaga banyak terkuras. Yang berikutnya adalah aba-aba siap, ya. Yang pertama, angkat panggul ke depan atau sampai sedikit lebih tinggi dari bahu, garis punggung sedikit menurun ke depan, badan lebih condong ke depan. Kedua, kepala direndahkan, leher tetap rileks dan pandangan ke bawah 1, ya, atau kira-kira itu hanya perkiraan, dihadapkan garis start. 3, pada saat mengangkat panggul ambil napas dalam, itu juga relatif, ya, kita ambil napas, tujuannya untuk merilekskan juga. 4, pusatkan perhatian saat terdengar bunyi pistol atau aba-aba. Jadi pada saat aba-aba siap ini udah harus fokus, ya, ada pendengaran, kita udah harus siapkan semua fokusnya ke pendengaran untuk keluar dari start lebih cepat. Pada aba-aba iya ini, 1, ayunkan lengan kiri ke depan. Ini kita sudah mulai fokus, ya, terutama kepada ayunan tangan dan kaki, ya, dengan kuat. 2, kaki kiri menolak dengan kuat, kaki kanan melangkah secepat mungkin sampai ini. 3, berat badan harus bertumpu ke depan. 4, langkah lari makin lama makin melebar. 5, bernapaslah seperti biasa, ya. Dari kegiatan start ini sebetulnya start jongkok ini sebetulnya ada memang beberapa start jongkok, yaitu ada 3, ya, yang mungkin bisa dipahami.
mungkin dari materi-materi sebelumnya, mungkin karena anak-anak sekalian sudah di SMA, mungkin sudah pernah dari SD SMP diajarkan, yaitu gerakan start jongkok ini ada 3. Yang pertama short start jongkok, ya, medium start jongkok, atau long start jongkok. Dari penggunaan start jongkok tersebut, itu sebetulnya berpatokannya bukan pada memang ada harus dilakukan seperti itu, tetapi pada dasarnya dari start ketiga itu adalah tergantung tungkai kaki dulu. Yang pertama, tungkai kakinya ada yang memang panjang, itu tidak bisa menggunakan short start jongkok. Biasanya dengkulnya nanti nyentuh ke dadanya karena terlalu pendek, ya. Makanya ada kegiatan atau gerakan start jongkok ini, gunanya ada 3 itu sebetulnya adalah kenyamanan tungkai kaki anak-anak sekalian yang memang merasa nyamannya di mana menggunakan start jongkok ini, ya. Dari kegiatan start ini diharapkan anak-anak sudah paham. Ada pertanyaan atau saya yang bertanya, atau Bapak yang bertanya nih. Coba saya tanya ke Pak Norman. Pak Norman kayaknya dari orang atletik nih, ya, dari ekskul atletik nih, Pak Norman, Pak Norman, ya. Ya, Pak. Biasa menggunakan start sebelumnya di SD atau di SMP-nya menggunakan start jongkoknya menggunakan start jongkok apa? Dari yang ketiga ini ada short start jongkok, medium start jongkok, dan long start jongkok. Kira-kira Long ada start, Pak. ada pemahaman? Ada ya, Pak Norman, ya. Oke, terima kasih. Ya, ada, Pak. Oke, kita berikutnya ke fase berlari, ya, anak-anak, ya. Dalam fase berlari ini mungkin bisa kita lihat video, ya. Video kita karena bangsa Indonesia, kita coba cinta tanah air kita coba kasih video hebatnya seorang Lalu Johri, ya, yang bisa mengharumkan nama bangsa sampai ke internasional, bisa juara dunia. Bisa dilihat, ya, videonya, bisa ditonton. Belum lihat, Pak. Nggak bisa, Pak. Belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan ini. Sudah terlihat jelas nih, diperbesar. Gimana anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita lanjut, lanjutkan Pak. sebentar. Karena kita cinta tanah air, kita coba videonya yang memang berhubungan dengan bangsa kita sendiri yang bisa juara dunia, walaupun memang benderanya punya Polandia waktu itu, ya. Jadi intinya tetap semangat karena tidak bawa bendera, karena tidak nyangka. Kita lihat sejenak, ya. Walaupun startnya lambat seorang Lalu Johri, tapi dia bisa menyusul, ya, di lintasan 8 yang memang tidak disangka-sangka juara. Oke, itu videonya, ya. Kita selesaikan, ini sudah cukup dulu video sebentar saja. Kita kembali ke fase lari. Oke, kita fase lari, yaitu di sini juga kita harus mengenal analisis, ya, gerak spesifik saat berlari ini memang harus benar-benar diperhatikan, ya. Walaupun di beberapa teknik berlari itu, lari sprint itu banyak yang memang tidak harus juga dan terjadi gitu di juara-juara dunia, seperti mungkin pengalaman Michael Johnson yang dengan teknik lari ortodoknya
bisa tetap memecahkan rekor juara dunia. Jadi pada dasarnya memang sebetulnya ada unsur-unsur yang memang satu, sebelum kita mengetahui ini masuk ke fase-fase seperti ini, minimal tahu ada bakat yang memang bakat yang sulit memang udah diciptakan oleh terutama oleh Allah sebelumnya ya. Jadi kita hanya di sini hanya mengenal materi ini untuk juga mengetahui bagaimana pembelajaran pendidikan jasmani tentang lari jarak pendek. Yang pertama adalah posisi tubuh atau badan condong ke depan secara wajar. Otot sekitar leher dan rahang tetap rileks dengan kepala dan punggung dalam posisi segaris pada saat lari, mulut tertutup dan rapat serta pandangan ke depan. Ini maksudnya bukan mulut tertutup ini ya, sebetulnya tetap terbuka, hanya saja mungkin ini yang kurang baik ini ya. Yang kedua, ayunan kedua talengan dilakukan dari belakang ke depan secara ini. Berikutnya, gerakan langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin, pendaratan kaki tumpu dan selalu pada ujung telapak kaki, sedang lutut sedikit dibengkokkan. Dan berikutnya, setelah dari fase lari ini ada gerakan fase masuk garis finish ya. Ini juga harus diperhatikan karena memang dalam fase masuk garis finish atau kita masuk garis finish, seorang pelari atau seorang atlet itu harus diperhatikan karena seringkali ada beberapa kejadian yang memang kalau dia tidak memahami apa yang diambil dari garis finish ini, bagian tubuh mana itu yang sering terjadi, akhirnya sering ada keributan kecil yang memang mungkin belum begitu pengalaman atau mungkin belum tahu gitu. Tapi kalau seorang atlet mungkin sudah tahu. Pelari sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan. Bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan. Nah ini sekarang mungkin dulu kali ini ya, sekarang itu dirubah menjadi torak dada ya. Nah di sini ada lagi menurut Mukhtar ya, atau para ahli, satu, menjatuhkan dada ke depan, jatuhkan salah satu bahu ke depan, lari secepat-cepatnya beberapa meter atau mendekati garis finish. Pak, saya izin ke toilet ya, Pak. Oke, siap. Dipercepat ya. Iya. Takut ini. Oke. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat memasuki garis finish, yaitu meloncat, ya, menarik, menggapai pita, berhenti mendadak. Ya, ini sebetulnya hanya sebuah ini aja gambaran materi, mungkin karena beberapa di umum atau di pelajaran penjas ini memang sedikit anak-anak pada umumnya kamu semua mungkin hanya sebatas seperti ini gitu. Mungkin Bapak bisa lebih jelas lagi spesifik dari teknik ini. Yang pasti adalah yang didulukan atau yang memang masuk garis finish yang dilihat adalah anggota bagian dada torak. Jadi itu inframerah sekarang itu kalau di kejuaraan dunia itu lebih kepada pakai alat infrared ya atau sinar itu untuk melihat dada untuk garis finish. Jadi seringkali kejadian-kejadian ini makanya di kejuaraan resmi pasti ada foto finish untuk membuktikan ya. Berikutnya adalah gerakan lari setelah melakukan gerakan start dengan langkah-langkah peralihan yang makin lebar, lanjut, dan ini ya. Oke, kita coba ke peraturan perlombaan. Ya. Sebelum kita masuk peraturan perlombaan ini, kira-kira ada pertanyaan nggak dari anak-anakku sekalian yang memang perlu ditanyakan ke Bapak?
atau Bapak yang memberikan pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Oke, sekarang Bapak berarti lanjut ke fase peraturan perlombaan ya. Peraturan perlombaan. Nah, di sini ada nih garis start dan finish lintasan lari ditentukan dengan sebuah garis selebar 5 cm. Ya. Rata-rata lintasan itu lebar 5 cm. Ini buat wawasan juga untuk anak-anak sekalian. Karena tidak semua juga ada yang garis atas itu tidak 5 cm, ada yang 8 cm, yaitu mungkin untuk wawasan saja, biasanya itu untuk garis lempar lembing itu 8 cm, itu garis diskualifikasinya ya. Terus ini aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah bersedia siap ya atau bunyi pistol. Jadi kalau nanti mungkin ini ada kelanjutannya ya, ada peraturannya lagi. Kalau dia tidak ini diskualifikasi hal yang dianggap tidak sah nih ada ya. Kita bacakan kembali. Berikutnya, semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba iya ya. Berikutnya, peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan. Mohon maaf, ini Bapak masih yang mencatat ini belum dihapus ya, harusnya ini nggak usah, ini hanya udah sekarang itu peraturannya hanya 1 kali langsung ya, udah bukan 3 kali lagi nih Pak, nggak dihapus, mohon maaf ya anak-anakku sekalian. Terus lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak ini sebetulnya tergantung jumlah peserta ya. Lomba lari jarak pendek ini perlombaan besar dilakukan 4 tahap, ini bisa juga tergantung pada jumlah atlet ya. Walaupun memang kalau di kejuaraan dunia karena memang udah yakin pesertanya banyak, yaitu ada babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Tapi kalau di kejuaraan dunia itu yang babak pertama, babak keduanya itu biasanya sudah masuk di kualifikasi dulu ini ya. Jadi yang ada nanti di kejuaraan itu hanya ada dari langsung babak penyisihan ya, semifinal baru final. Ini yang terjadi. Terus berikutnya adalah babak pertama akan diadakan apabila jumlah pesertanya banyak. Nah, ini sudah diterangin kan ya. Nah, ini adalah fase atau diskualifikasi atau apabila terjadi kesalahan-kesalahan ya, akan mendapatkan sanksi atau diskualifikasi apa yang dianggap tidak sah. 1 yaitu melakukan kesalahan start atau mencuri start. Itu tadi diterangkan sebetulnya hanya 1 kali ya, sekarang peraturannya hanya 1 kali langsung keluar ya. Jadi bukan berarti sejam izin ke toilet Pak. Ya, ada pertanyaan? Oke, jadi ini melakukan kesalahan start, mencuri start, artinya maksudnya sebelum aba-aba iya atau pistol tadi yang keterangan sebelumnya, dia sudah melakukan gerakan lari ya anak-anak ya. Nah, terus memasuki lintasan pelari lain. Nah, ini misalkan dia contoh lintasan 8, dia masuk ke lintasan 7 ya, mengganggu pelari lain. Pindah slide. Ya. Ada Pindah pertanyaan? slide. Oke, kita lanjut ya. Mengganggu Pindah pelari slide. lain. Nah, terus keluar dari lintasan. Nah, kalau contoh mengganggu pelari lain, Pak, berarti dia keluar lintasan juga. Bisa juga enggak. Tangannya misalkan dia menarik baju dari lintasannya, ya, itu bisa terjadi.
atau mungkin di lari Itu orang ini kan nama lari estafet. tuh Garuda dengan apa itu? Lari estafet 4x400 itu bisa terjadi tuh mengganggu pelari lain, misalkan dengan pura-pura menabrakkan di pelari pada saat pertukaran tongkat tuh suka ada yang menabrakkan sengaja memperlambat, dia pura-pura tuh habis ngasih tongkat pelari dia tabrakan. Ya itu contoh-contoh yang mungkin bisa juga tangannya ya menarik baju walaupun dia dari lintasan tetap lintasan lintasannya, atau contoh dia lintasan 8 narik baju lintasan 7 ya. Nah ini keluar dari lintasan ya, ini bisa ke ini item kedua memasuki lintasan pelari lain bisa, contohnya itu. Tapi bisa juga dia keluar lintasan atletik langsung mungkin ke lintasan luar atau keluar dari lintasan, bisa ke rumput atau keluar dari lintasan 1 sampai 8 kan, karena lintasan itu ada 8 jadi kemungkinan dia keluar. Terbukti memakai obat perangsang. Nah ini biasanya diumuminnya lama ya setelah pengecekan ini karena tidak langsung keluar hasilnya, mungkin 1-2 hari baru terlihat apabila menggunakan obat perangsang. Dari obat-obat perangsang ini juga mungkin sering terjadi ya, ini kalau kita punya wawasan atau Bapak yang punya wawasan sedikit, ini bisa terjadi pada obat-obatan, kalau di Indonesia obat-obatan itu ya warung, seperti Ultraflu atau apa itu ada itu. Makanya pernah terjadi PON ya, PON tahun berapa Bapak lupa itu kejadian dia nggak sengaja minum obat Paramek ya, obat-obatan warung, akhirnya malah terkena doping ya, karena ternyata di situ ada obat-obatan perangsang ya. Dan ini wawasan juga pernah Bapak ngikutin seminar, kopi juga ternyata termasuk, tetapi ada takaran yang memang bisa sampai terkena doping ini, peraturan doping ini sebanyak 30 gelas. Luar biasa ya anak-anak ya, minumnya sampai banyak begitu. Nah itu baru terkena doping. Makanya kalau kopi sebetulnya tidak terlalu berat lah. Tapi kalau obat-obatan warung hati-hati ya, mungkin kalau ada yang anak-anak sekalian mau jadi atlet tiba-tiba lupa kejuaraan di sekelas nasional itu sudah ada pemeriksaan PON ya, tapi di Indonesia itu baru PON doang, mungkin kalau yang lain-lain kejurnas masih jarang yang diperiksa. Nah atau kejuaraan-kejuaraan nasional lepas lainnya jarang ada pemeriksaan ya, kecuali PON. Kalau untuk ini SEA Games ya itu udah pasti di Indonesia itu hanya baru PON saja. Oke, dari sini ada pertanyaan anak-anak yang sebelum kita lihat sarana nanti kita coba lakukan dimanapun kamu tempatnya, minimal biar tahu kegiatan. Ada yang bertanya anak-anak? Oke, kita lanjut berarti ke yaitu sarana dan peralatan lari jarak pendek ya. Yang utama kita dalam keadaan seperti ini bisa menggunakan lintasan-lintasan apa saja ya. Yang pasti kita kalau mau melakukan kegiatan ini yang pasti ada lintasan atau ada lapangan lah untuk membuat lintasan lurus ya. Perlombaan lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang dibuat lintasan atau ya ban lintasan atau ban perlombaan jumlahnya ada 8 buah ya, lintasannya dibuat 8. Lebar setiap lintasan berukuran 1,22 meter, jadi antara jarak garis setiap lintasan itu 1,22 ya jaraknya, 1,22 meter. Peralatan alat yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek misalnya adalah mungkin kalau yang mampu itu sepatu spike ya, sepatu yang berpaku. Tapi suka mungkin pengalaman Bapak suka juga ada yang menyeker ya dari daerah ya. Dan termasuk Lalu Johri ini adalah yang tadi kita tonton videonya, awalnya dari nyeker, lari di pasir ya, dari pantai. Itu memang menurut Bapak juga dia termasuk orang yang berbakat. Tapi kalau nanti di senior, menurut pengalaman Bapak itu yang jadi masalah, harus programnya memang
kondisi program latihan dan makanan harus benar-benar diperhatikan. Karena sekarang ini pun dia sudah tidak muncul lagi, mungkin itu yang lemahnya dari pembinaan ya. Alat yang digunakan dalam perlombaan itu tadi baik start block, intinya ya garis finish, ini yang finish garis finish, stopwatch, dan bendera start atau pistol yang digunakan oleh starter ya untuk start. Oke, itu saja materi hari ini. Dari keseluruhan materi ini, materi lari jarak pendek ini untuk para siswa atau peserta didik atau anak-anak sekalian, kira-kira ada gak pertanyaan-pertanyaan yang mau dilontarkan atau Bapak yang bertanya kembali? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, Bapak coba malahan kita buka wawasan-wawasan yang memang sedikit membangun untuk kamu ketahui ya dari kisaran-kisaran video ini, pembelajaran yang mungkin kamu tadi tonton dan materi-materi yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan ada beberapa anak-anak didikku yang bisa menjadi seorang atlet, karena atlet lari jarak pendek ini pada dasarnya ya itu bunyinya adalah bakat. Jadi nggak usah khawatir. Sekalipun seorang lalu johri, contoh seandainya dia lalu johri, kalau dia memang tidak bakat, tidak akan berhasil. Tapi karena seorang lalu johri yang kamu tonton tadi adalah dia berbakat, dia bisa juara dunia. Karena unsur kenapa dia yang diutamakan adalah bakat dulu, ya. Karena memang ini udah ininya genetika yang memang tidak bisa dirubah dari serabut-serabut otot ya. Ini sedikit wawasan biar kamu anak-anak sekalian semangat ya untuk namanya coba ya dari materi ini. Siapa tahu ada yang mungkin mau ya. Berikutnya kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, Bapak coba kita evaluasi memang dari materi ini atau kita refleksi. Mungkin ada yang ini kalau memang sudah tidak bisa, Bapak akan coba kasih tugas ya. Karena dari kegiatan-kegiatan ini Bapak sudah termasuk menyampaikan panjang lebar dan tidak ada lagi kamu mungkin tanya jawab. Mungkin Bapak akan coba ke tugas ya. Sebelum Bapak memberikan tugas, ada pertanyaan kembali atau ini semua paham ya? Anak-anak Paham, Pak. Paham. Oh, terima kasih banyak. Dan paham. Mungkin dari tugas ini Bapak akan mengetahui nanti seberapa jauh pahamnya anak-anak sekalian, karena mungkin keterbatasan waktu ya. Kita coba dari tugas saja untuk mengetahuinya. Untuk tugas pengetahuan mungkin coba anak-anak sekalian bikin kelompok nanti ya 5-5 ya, untuk 5 baik pengetahuan maupun nanti keterampilan. Tugas pengetahuannya adalah kamu coba dari materi ini menganalisis kembali ya dengan kata-kata kamu ya, buat di Google Form atau mungkin ya kirim WA ya, semuanya tugas pengetahuannya dari menganalisis nanti dari gerak lari jarak pendek. Apa yang dianalisis siapa? Yaitu kamu sendiri. Nanti ada tugas praktek juga kalian, yaitu membuat video ya, video. Jadi di sini Bapak coba kamu buat video nanti dari running ABC ya, yang tadi pemanasannya dengan running ABC sampai ke video pembelajaran lari jarak pendeknya ya, baik dari start berlari sampai ke sini ya. Coba kamu buat videonya
di edit atau di apa sesingkat mungkin, yang penting ada, dan minimal ya kalau tidak bisa punya video atau di kelompoknya yang tidak punya video, atau mungkin memang kamu semua coba cari dulu sampai ada yang kemarin salah satunya ada yang mampu ya, yang punya handphone Android video untuk atau buat foto saja, kolase di kolase dari semua kelompok. Oke, cukup tugasnya untuk kamu kerjakan nanti di rumah karena waktu sudah cukup. Sebelum kita akhiri dengan doa materi ini, coba kita absen dulu. Siapa tahu yang tadi ke WC tidak balik lagi, Nurha ya, Nurhasia yang cantik sendiri ini, biar Bapak absen. Ada Nurhasia? Hadir, Pak. Ada, oke. Kalau begitu kita kasih pantun nih untuk yang ganteng-ganteng lagi. Nah, biar semangat, kasih pantun ya. Hampir sama pantunnya. Ikan bandeng di lautan Atlantik. Cakep. Kita rebus dengan air hangat. Cakep. Ayo kerjakan tugasmu dengan semangat. Oke, terima kasih. Kita doa. Coba pimpin kembali yang tadi pimpin, silakan doa. Oke. Saya Pak. Oke, selesai. Sebelum kita akhiri lagi, Bapak juga mendoakan kamu semoga sukses selalu, semangat dalam belajar, dan menjadi orang-orang yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Di stop pas tadi. Iya, iya.